Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pejuang Sel. Ini saya dapat servisan ya, HP Samsung A50. Ini kalau ditekan tombol power itu cuma muncul tanda petir seperti ini ya teman-teman. Dan kalau dicas itu tidak respon, tidak getar, juga tidak ada tampilan ya. Dan ini saya coba cas dan saya akan diamkan sebentar. Dan saya rasa ini tetap sama ya, tidak ada respon ya teman-teman. Ini akan saya coba ulangi untuk menekan tombol powernya. Nah, masih sama ya teman-teman, cuma muncul lambang petir seperti itu. Dan ini kata yang punya keluhannya sebelum tidak bisa ngecas itu buzzernya juga tidak bunyi ya teman-teman. Kalau dibuat nonton YouTube itu tidak ada suaranya. Ini akan coba saya bongkar ya. Dan saya lihat ini sepertinya HP-nya sudah pernah dibongkar, karena untuk cacatnya ini sudah pada ngelupas ya. Nah, ini saya coba bongkar itu sangatlah mudah ya. Ini cuma pakai kuku sudah bisa untuk melepas tutup belakangnya. Kemungkinan HP ini tidak dilem ya teman-teman. Nah, ini sudah kebongkar untuk tutup belakangnya, dan saya akan buka untuk semua baut-bautnya. HP ini menurut saya itu rawan sekali ya teman-teman, rawan sekali terkena di IC CPU nya. Ya, mudah-mudahan saja HP ini bukan di IC CPU nya ya, karena mengingat HP ini sudah bongkaran, ini sudah pernah diservis. Untuk teman-teman pemula selalu berhati-hati ya dalam pembongkaran HP, supaya tidak nombok. Dan ini saya rasa bautnya juga tidak sama ya, ada yang panjang, ada yang kecil seperti itu. Mudah-mudahan dari dalam HP ini kasusnya itu tidak parah ya, karena Samsung A50, A30 itu menurut saya rawan sekali. Nanti setelah kita bongkar, kita cek juga ya teman-teman, kenapa buzzernya kok tidak bunyi. Karena kata yang punya itu sebelumnya mati seperti ini, buzzernya juga tidak bunyi. Nanti akan kita cek sekalian ya. Oke, pelan-pelan saja ya seperti ini. Dan ini akan saya buka untuk tutup tengahnya ini ya teman-teman, tulangan tengah. Pelan-pelan saja seperti ini. Dan ternyata ada soket yang copot ya teman-teman. Nah, ini saya kasih video lambatnya biar sedikit jelas ya. Nah, itu ya, ada fleksibel yang menyambungkan mesin bawah dan mesin atas ya, itu tidak connect. Kemungkinan HP ini bekas jatuh ya, sehingga bisa copot seperti itu. Tapi setelah saya tanyakan ke yang punya itu, katanya juga tidak bekas jatuh, juga tidak kena air ya. Tapi untuk soketnya ini bisa copot, kemungkinan itu yang membuat bermasalah. Terus kalau tidak bisa dihidupkan, cuma muncul logo petir, itu kemungkinan baterainya habis ya teman-teman. Nah, ini akan saya cek-cek, dan saya akan isikan baterainya dulu ya teman-teman menggunakan power supply. Dan ternyata HP ini sudah pernah digarap ya untuk bagian IC RAM dan CPU nya. Oke, ini akan saya isikan untuk baterainya supaya baterainya terisi ya.
dengan cara menggunakan power supply. Sebelumnya akan saya cek dulu ya menggunakan multitester. Videonya berisik sekali teman-teman, mohon maaf karena saya ini rekaman di counter, mohon dimaklumi ya. Setelah saya cek itu saya melihat voltasenya itu ada 3,7 volt ya teman-teman. Kemungkinan HP ini kalau tidak diisi menggunakan power supply juga bisa ngecas, tapi supaya lebih cepatnya akan saya isi menggunakan power supply. Jadi seperti ini ya teman-teman prosesnya. Apapun masalahnya bongkar baut solusinya ya teman-teman. Yang penting bongkar dulu. Oke, ini setelah beberapa menit saya isi baterainya, akan saya pasangkan untuk mesinnya. Nah, konektor fleksibel ini ya teman-teman yang copot tadi. Nah, masangnya begini. Tadi copot tadi. Makanya kata pemakainya itu untuk buzzernya juga tidak bunyi. Kemungkinan jalurnya yang menuju ke mesin atas itu lepas ya. Kan satu paket soalnya sama fleksibel cas. Untuk jalurnya melalui fleksibel cas. Jadi pantas saja kalau tidak bisa bunyi untuk buzzernya. Oke, ini akan saya cek ya apakah mesin sudah bisa hidup. Saya akan hidupkan dengan cara shortcut begini ya teman-teman. Dan HP ternyata tidak mau hidup. Ini bikin dak-dik-duk-der ya teman-teman. Karena mengingat mesin sudah pernah diservis untuk bagian RAM dan CPU. Takutnya cuma dibongkar saja HP jadi mati ini ya. Ini akan saya coba cas apakah muncul tampilan. Dan alhamdulillah sudah bisa ngecas ya. Kita tunggu sampai muncul persentase. Oke, muncul ya teman-teman. Akan saya coba hidupkan kembali. Dan ternyata HP sudah hidup ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Ini videonya real ya teman-teman, tidak saya percepat. Oke, ini HP sudah bisa masuk ke menu. Dan akan saya rapikan ya. Saya akan pasang untuk tulangan tengahnya untuk mengecek buzzernya ya, apa sudah bunyi apa belum. Oke, ini akan saya rapikan. Berhati-hati saja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru. Ini saya sangat pelan-pelan ini. Padahal ini ditunggu ya sama usernya atau sama yang punya. Ditunggu juga dilihatin ini ya teman-teman. Dan ini untuk sensornya saya rasa agak sedikit ganjal ya, kok tidak bisa presisi. Nanti akan saya betulkan.
Jadi seperti inilah prosesnya teman-teman. Apapun masalahnya, bongkar baut ini solusinya teman-teman. Tidak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting bongkar dulu baru diperiksa. Dan ini ada bonusan ya teman-teman. Tombolnya itu kurang enak, akan saya akalin saja. Tombolnya itu agak sedikit masuk ke dalam ya. Jadi kadang-kadang untuk menekan tombol power itu butuh 3-2 kali supaya LCD bisa nyala, seperti itu ya teman-teman. Ini akan saya akalin saja. Untuk teman-teman yang mau mengakalin tombol seperti ini, ya menurut kreatif teman-teman sendiri ya, gimana awetnya, gimana enaknya, seperti itu ya. Soalnya untuk pengakalan seperti ini ada banyak cara ya teman-teman. Kalau saya ini menggunakan bekas kartu SIM ya, saya potong kecil sekali, akan saya sisipkan seperti itu saja. Ini saya yakin buzzernya juga pasti sudah bisa ya teman-teman, karena tadi soketnya yang lepas. Bukan masalah apa-apa ini, mungkin karena soketnya lepas jadi buzzer itu tidak bisa bunyi. Oke, ini sudah enak ya, untuk pengecekan tombolnya sudah mantul. Dan ini saya pasangkan untuk tutup tulangan tengah ya, tapi saya rasa kok kurang presisi, ada yang mengganjal. Ternyata sensornya ini yang kurang pas ya untuk pemasangannya. Saya akan rapikan. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau pelan-pelan untuk pembongkaran dan pemasangan HP itu hal yang kecil itu bisa ketahuan ya. Kalau kurang presisi jangan dipaksa. Oke, ini sudah selesai. Akan saya kasih baut dulu ya teman-teman untuk di sekitaran buzzernya, nanti akan saya tes. Nah seperti ini akan saya pasang baut untuk sekitaran di buzzernya itu, supaya buzzernya itu connect sama pinnya ya. Oke, dan ini akan saya hidupkan untuk HP-nya. Seperti ini saya akan lanjutkan untuk pemasangan bautnya ya teman-teman. Nanti setelah sampai ke menu akan kita cek untuk suaranya. Mohon maaf kalau berisik sekali ya teman-teman, banyak suara-suara motor. Oke, ini HP sudah sampai ke menu ya. Akan saya cek untuk buzzernya. Saya akan cari di pengaturan suara dan getaran ya. Ini saya coba cas dulu, dan saya saat mengecas itu bunyi ya teman-teman. Berarti ini kemungkinan besar buzzernya sudah normal, sudah mau bunyi. Karena saat saya colokkan cas itu sudah ada suaranya. Oke, ini saya cek ya untuk suara deringnya itu. Dan di sini saya mendengarkan sudah bunyi ya teman-teman, sudah aman. Nah seperti ini. Oke, ini sudah normal semua. Ternyata HP ini tidak bisa ngecas, buzzer tidak bunyi itu karena soketnya copot ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, dan jangan lupa dukungannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.